Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alden Marcian Hatta. Saya akan mempresentasikan salah satu tokoh pengubah dunia, yaitu Alfred Nobel. Siapa yang tidak kenal Alfred Nobel? Dari namanya, kita bisa tahu kalau beliau sangat berkaitan dengan penghargaan Nobel. Oh iya, selain penghargaan Nobel, beliau juga penemu dinamit. Walaupun penemuannya hebat, beliau sebenarnya sedih karena menciptakan dinamit. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu manfaat dinamit sebenarnya apa sih? Dinamit merupakan alat peledak bertekanan sangat tinggi, diciptakan untuk bermanfaat bagi pertambangan atau penggalian, sehingga sangat memudahkan dan mempercepat kerja di pertambangan. Alfred Nobel lahir pada tahun 1833, tanggal 21 Oktober di Stockholm, Swedia. Alfred Nobel merupakan seorang pengusaha, ilmuwan sekaligus seorang penemu. Ayah Alfred Nobel merupakan seorang arsitek. Namun, arsitek beliau tidak seperti arsitek lainnya, karena dia lebih sering menggunakan waktunya untuk meneliti. Melihat ayahnya sering meneliti, Alfred Nobel menjadi terinspirasi dan bertekad menjadi ilmuwan. Alfred Nobel memiliki dua orang kakak laki-laki, yakni Robert lahir 1829 dan Ludwig lahir 1831. Di tahun yang sama saat kelahirannya, bisnis ayahnya merugi dan ditutup. Pada tahun 1837, sang ayah, Immanuel Nobel, pun memutuskan untuk mengadu nasib ke Finlandia dan Rusia. Ibu Alfred Nobel tetap tinggal di Stockholm merawat keluarganya. Ibu Alfred yang berasal dari keluarga kaya mulai membuka toko grosir. Dari situ ia bisa menghidupi Alfred dan saudaranya. Sementara itu, bisnis Immanuel Nobel di Saint Petersburg mulai menanjak. Ia telah membuka sebuah bengkel mesin yang memasok peralatan untuk prajurit Rusia. Ia juga membuat sar Rusia dan para jenderalnya percaya bahwa ranjau laut bisa dipakai untuk menghalau kapal musuh yang menyerang Saint Petersburg. Ranjau-ranjau itu menghalau angkatan laut kerajaan Inggris memasuki lapangan tembak Saint Petersburg selama Perang Krim pada tahun 1853 sampai 1856. Atas keberhasilan usahanya ini, Immanuel lantas membawa serta keluarganya ke Saint Petersburg tahun 1842. Di sini para putranya Nobel, termasuk Alfred, mendapatkan pendidikan dari guru privat. Mereka menerima berbagai pelajaran seperti ilmu alam, bahasa, dan sastra. Alfred sendiri pada usia 17 tahun telah lancar berbahasa dan menulis dalam bahasa Swedia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Setelah Perang Krim berakhir dan bisnis ayah Alfred mengalami kemunduran, keluarga Nobel ke Swedia 1863. Di tanah kelahirannya, Alfred memusatkan diri mengembangkan nitrogliserin sebagai bahan peledak. Sayangnya, percobaan ini menyebabkan bencana yang membunuh beberapa orang, termasuk adiknya, Emir. Mesiu cair. Tahun 1863, sebelum menemukan dinamit, beliau pernah menemukan alat peledak lainnya, yaitu mesiu cair. Mesiu cair juga alat peledak yang hebat, tapi mesiu cair punya kelemahan. Karena terbuat dari nitrogliserin, mesiu cair sangat sensitif, bahkan hanya sedikit saja bisa meledak. Dan saat itu karena banyak memakan korban, penggunaan mesiu cair dilarang negara. Dinamit. Karena mesiu cair terlalu berbahaya, akhirnya produksi mesiu cair dihentikan. Ia pun cari cara agar mesiu cair jadi lebih aman. Suatu hari saat sedang jalan-jalan cari bahan untuk mempadatkan nitrogliserin, tiba-tiba ada nitrogliserin yang bocor. Lantas saja itu membuat panik para karyawan sekitar. Namun, walau sudah menunggu lama, nitrogliserin juga tidak meledak. Ternyata para karyawan sebelumnya menaruh lumpur pada nitrogliserin, karena lumpur dapat dengan mudah menyerap nitrogliserin. Akhirnya Alfred Nobel berhasil menemukan alat peledak yang tahan api dan tahan lemparan. Kalian tahu tidak berapa lama Alfred Nobel memiliki dinamit? Ya, selama 3 tahun lamanya, dia melakukan penelitian tentang dinamit dan selanjutnya beliau sukses besar.
penghargaan Nobel. Walaupun aku punya 1000 ide, tapi hanya satu yang berguna, maka aku akan merasa sangat puas. Itu adalah prinsip seorang Alfred Nobel. Karena itu, beliau membuat penghargaan Nobel. Alasan yang mendasar beliau membuat penghargaan Nobel karena setelah menemukan dinamit banyak orang meninggal. Bahkan setelah kakaknya meninggal, meski bukan karena penelitian dinamit, terdapat sekitar 3 kasus dinamit per harinya. Sehingga di masa-masa terakhir hidupnya, Alfred Nobel selalu merasa sangat bersalah atas penelitiannya. Tahun sebelum meninggal, Alfred Nobel membuat wasiat, yaitu 94 hartanya digunakan untuk penghargaan Nobel. Bahkan kekayaannya sebanyak 31.225.000 krona jika dirupiahkan sekitar 52 miliar rupiah. Bidang penghargaan Nobel. Bidang penghargaan Nobel meliputi 5 bidang, diantaranya yaitu kimia, fisika, ilmu fisiologi, kesusastraan, perdamaian, dan pada tahun 1968 ditambahkan satu bidang lagi, yaitu ekonomi. Penghargaan Nobel mulai diberikan pada tanggal 10 Desember 1901, tepat 5 tahun setelah Alfred Nobel meninggal dunia. Inilah para menerima Nobel perdamaian: Henry Dunant, Frederick Passy, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Martin Luther King, Mother Teresa, Aung San Suu Kyi, Barack Obama, Liu Xiaobo, dan Malala Yousafzai. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.